Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa mata kuliah manajemen risiko untuk kelas pagi A, kelas pagi B, kelas pagi C, dan kelas reguler. Pagi ini kita akan membahas tentang materi standar kompetensi kerja dalam manajemen risiko. Namun seperti pada pertemuan sebelumnya, saya akan memberikan instruksi perkuliahan pada pertemuan ke-11 ini tentang timeline perkuliahan dan juga tugas yang harus dikerjakan. Pada pertemuan sebelumnya terdapat video pada pertemuan ke-10 dan juga penjelasan tentang manajemen strategi, manajemen risiko, tentang materi khusus yaitu strategi risiko yang merupakan pertanyaan dari mahasiswa. Pada kedua video tersebut kita belajar tentang bagaimana memikirkan sebuah cara untuk mengelola risiko, dan juga kita memetakan pikiran perusahaan bagaimana baiknya perusahaan mengelola SDM-nya. Kemudian untuk materi berikut ini tentang standar kompetensi kerja manajemen risiko adalah bagaimana cara melakukannya. Dari awal, tahapan yang paling mendasar mulai dari melakukan identifikasi siapa pemilik risiko, kemudian melakukan identifikasi siapa yang harus bertanggung jawab terhadap risiko tertentu, sampai dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pemantauan risk register. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai perkuliahan pada pertemuan ke-11 ini dari mereview materi ke-10 dan juga video-video lain. Pada video ke-10, pertemuan ke-10, saya telah membahas tentang materi risk governance atau tata kelola risiko, di mana tata kelola risiko itu telah dijelaskan dalam sebuah teori ERG atau Enterprise Risk Governance, yang artinya manajemen risiko bisnis atau tata kelola manajemen risiko bisnis, di mana tata kelola risiko bisnis sejalan dengan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Dua hal yang sama dalam hal sudut pandang pengelolaan risiko, di mana ada beberapa poin yang harus dipenuhi dan harus ditaati. Contoh yang kemudian kita bahas adalah 3 lines of defense atau 3 baris pertahanan dalam menghadapi sebuah risiko, di mana dalam setiap baris pertahanan tersebut ada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyikapi risiko yang datang atau risiko yang dihadapi, sehingga suatu ketika jika risiko yang telah direncanakan untuk dikelola dan diperkirakan akan terjadi bisa disikapi dengan efektif atau disikapi dengan tepat.
sikap yang tepat adalah pengelolaan yang tepat. Nah, pengelolaan yang tepat adalah pengelolaan yang mampu menurunkan signifikansi sebuah risiko. Signifikansi dan atau bisa disebut dampak dan juga kemungkinannya bisa diturunkan. Jika kemungkinannya tinggi atau terlalu tinggi, maka treatment atau penanganannya harus mampu mengurangi kemungkinan. Jika dampaknya terlalu besar, maka treatment atau penanganannya harus mampu mengurangi dampak yang besar tersebut. Itulah yang kemudian disebut keberhasilan perusahaan dalam mengelola risiko dengan baik dan menata risiko dengan baik. Artinya tata kelola itu berhasil untuk dibangun dan dijalankan, karena tata kelola adalah sebuah sistem yang harus dibudayakan dalam sebuah perusahaan. Tidak mungkin perusahaan berjalan dengan sendirinya tanpa sistem yang baik dan juga sistem yang kuat. Nah, maka dari itu memang butuh seorang yang sangat profesional untuk mengelola internal dan eksternal sebuah struktur perusahaan untuk menjalankan tata kelola manajemen risiko dalam perusahaan. Nah, kemudian selain mereview, saya juga akan memberikan tambahan terhadap materi corporate governance sebelumnya di pertemuan ke-10. Sedikit contoh risiko yang datang, kemudian bagaimana 3 pertahanan tersebut bekerja. Ya. Nah, kita lihat pada contoh yang ada pada buku, ada beberapa poin risiko umum yang bisa dihadapi perusahaan atau bisa dialami oleh perusahaan. Salah satunya adalah risiko teknologi informatika. Nah, risiko ini salah satunya yang sangat mengkhawatirkan tentang kerahasiaan perusahaan yang bocor atau adanya hacker. Setiap perusahaan yang go public membutuhkan firewall, atau dalam istilah teknologi itu merupakan pertahanan untuk keamanan data dan keamanan penyimpanan data yang merupakan rahasia perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan menyikapi atau memandang sebuah risiko hacker? Apakah perusahaan menganggap itu hal yang sangat signifikan, atau perusahaan menganggap hal itu risiko yang biasa-biasa saja? Oleh karena itu, sikap perusahaan ini ditentukan oleh risk appetite perusahaan tersebut, selera risiko perusahaan. Nah, kalau sudah ditentukan bahwa misal perusahaan menganggap risiko data breach atau hacker adalah risiko yang sangat berbahaya, artinya toleransinya sangat kecil atau risk tolerance menjadi sangat kecil, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang berbasis teknologi di zaman sekarang atau bisa dikatakan startup company. Nah, bagaimana cara 3 lines of defense ini bekerja? Kita bayangkan pada sebuah sistem informasi yang dimiliki perusahaan dalam mengelola big data. Di era di big data dibutuhkan tenaga profesional dan mungkin dibutuhkan banyak tenaga profesional. Tenaga profesional ini
berfungsi untuk mengelola risiko dari tahapan yang paling awal, di mana dilakukan data mining. Pengelolaan data berbasis komputer atau computerized untuk nantinya digunakan sebagai sistem informasi perusahaan. Artinya, jika saya karyawan IT, saya harus bisa menerapkan manajemen risiko sedari awal. Bagaimana ketika saya menerima informasi, bagaimana ketika saya menerima data, dan bagaimana ketika saya menerima sebuah dokumen atau file. Pada saat itu juga saya harus menganalisa dan mengidentifikasi terlebih dahulu file, dokumen, informasi, data yang saya terima untuk saya input. Seberapa sensitif data tersebut? Seberapa beresiko data yang kita terima? Proses penerimaan data dan proses perlakuan data ini dalam menginput data kepada sistem informasi computerized perlu dikonsultasikan kepada rekan kerja misalkan, atau kepada supervisi, atau mungkin kepada manajer. Nah, kalau memang waktu yang dibutuhkan terlalu lama untuk melakukan konsultasi, maka ada sebuah sistem yang berjalan. Entah itu sudah disepakati dalam rapat sebelumnya atau memang sudah ada dalam SOP perusahaan, sehingga kita terhindar dari salah input. Ya, kesalahan kecil yang bisa berdampak besar. Lebih baik lagi kalau kita mampu memilah data atau kumpulan dokumen yang kita terima sedari awal, dan kita memikirkan keamanan data tersebut, baru kemudian kita input. Nah, kalau data itu sudah diinput dan mendapatkan perlakuan, kita tahu resikonya. Kita artinya sudah tahu resikonya bahwa data ini bisa dihack. Sehingga bagaimana kita menginputnya dalam sistem informasi perusahaan, seperti contoh kalau di Universitas Pekalongan ada SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Maka proses input data dalam sistem informasi akademik harus sesuai dengan prosedur atau harus dikonsultasikan pada ahlinya dan juga pada pihak yang memiliki otoritas. Dalam hal ini adalah pengelola atau manajer. Nah, kemudian lines yang kedua, manajer. Bagaimana manajer bisa memberikan perlakuan terhadap data yang sudah diinput ini? Manajer perlu menganalisis lebih dalam lagi. Kemungkinan risikonya mungkin dari sangat berbahaya turun menjadi risiko yang signifikan, satu level di bawah level yang berbahaya atau sangat berbahaya, karena kita punya tenaga IT yang profesional. Nah, mungkin tidak diturunkan lagi, diturunkan sampai ke level yang bisa diterima atau acceptable risk, mungkin saja ya. Nah, manajer ini yang melanjutkan penurunan signifikansi risiko itu, dimana pada contoh di perusahaan kita membayangkan ketika risiko itu sudah dihandle oleh
tenaga ahli di operasional, kemudian diperkuat di lini yang kedua, di mana di situ ada manajer dengan melakukan assessment. Ya. Kalau perlu, manajer ini menambah kekuatan di pihak untuk mendukung kinerja operasional dengan meng-hire pihak ketiga, dengan menggunakan jasa vendor atau pihak ketiga untuk mengelola risiko hacker ini. Nah, atau mungkin perusahaan melalui manajer bekerja sama dengan perusahaan IT yang lain untuk keamanan data. Misalkan bekerja sama dengan perusahaan yang menyewakan atau memberikan jasa penyimpanan data server, perusahaan data server. Nah, inilah otoritas yang kemudian sedikit digunakan. Ya, mungkin otoritas sebesar 50% dimiliki oleh manajer. Otomatis jika itu sudah dilakukan dengan baik, maka sesuai dengan standar yang ada dalam bidang IT dan dengan analisis yang mendalam serta standar operasional yang sudah dipenuhi dari A sampai Z, maka data itu kemudian aman dari hackers. Kalaupun ada hackers bisa masuk, hackers ini tidak akan bisa mengotak-atik atau menghapus data atau mencuri datanya. Paling hanya bisa melakukan sedikit hal saja, sehingga risikonya sangat kecil dan bisa diterima. Dan ketika itu berhasil, maka risiko berhenti pada level kedua saja, tidak sampai level ketiga di mana dewan direksi ikut memantau atau dewan komisaris dan audit ikut menangani. Nggak sampai di situ, hanya melakukan monitoring dan juga mengkaji ulang. Oke, itulah review perkuliahan 10, dan juga saya berikan tambahan contohnya, semoga bisa lebih jelas. Mari kali ini kita bahas materi kita tentang standar kompetensi kerja. Berbicara tentang standar kompetensi kerja, kita berbicara tentang skill atau kemampuan SDM. Kita harus bisa mengaitkan antara kemampuan manajemen seseorang untuk dimanfaatkan di posisi yang tepat dalam manajemen risiko. Karena kemampuan dalam setiap tahapan pengelolaan manajemen risiko sangat spesifik. Ya. Tahapan awal, orang harus ahli dalam mengidentifikasi. Ya, dalam risiko, dalam video sebelumnya tentang strategi risiko, tahapan awal ini butuh baseline identification. Orang yang mampu melakukan identifikasi dengan baik. Kita lihat institusi Polri misalkan. Di situ ada seorang yang ahli mengidentifikasi, entah itu penyidik ataupun mungkin menggunakan jasa pengacara. Identifikasinya tahapan awal ini keahlian yang sangat spesifik. Nah, memang ini ada yang mengatakan eranya spesifikasi, eranya spesialisasi. Perusahaan di bidang tertentu to ensure the business, maka dia akan fokus pada bisnisnya dan akan menggunakan daya
dan juga sumber daya dari pihak yang ahli di dalam bidangnya. Contoh misalkan, perusahaan memang harus punya karyawan tetap yang punya keahlian hukum untuk mengurus legal formal. Selain itu, perusahaan juga harus punya karyawan tetap yang ahli dalam bidang IT, karena memang sudah zamannya menggunakan teknologi. Karena kecepatan perkembangan teknologi memang mempengaruhi bisnis perusahaan saat ini. Namun, jika perusahaan membutuhkan power yang lebih besar lagi, selain perusahaan punya karyawan tetap di bidang ahli hukum, di bidang ahli IT, maka perusahaan juga menggunakan pihak ketiga untuk memperkuat bidang hukumnya dan untuk memperkuat bidang IT-nya. Dua contoh spesifikasi standar kompetensi kerja yang nanti akan kita kaitkan dengan standar kompetensi kerja manajemen risiko. Nah, dua bidang ini contoh bahwa jika perusahaan di bidang apapun ini wajib punya dua bidang ini ya, dalam pemikiran umum, anggapan umum sebuah perusahaan yang baik. Misalkan contoh perusahaan yang sudah go public, hampir pasti punya ahli hukum sendiri dan punya ahli IT sendiri, karena tahu sendiri persaingan perusahaan go public seperti apa. Oke, nah kalau perusahaan itu kemudian semakin besar asetnya sehingga harus banyak sumber daya untuk mengelola aset itu, maka dua bidang ini harus diperkuat dari pihak ketiga ya. Kalau perusahaan itu tidak memilih untuk melakukan rekrutmen lagi, tapi kalau perusahaan memilih untuk melakukan rekrutmen lagi, maka itu juga tidak masalah. Oke, nah standar kompetensi kerja manajemen risiko ada 26 poin, dan 26 poin ini merupakan 26 tahapan untuk memasukkan risiko dalam proses 26 proses ini, sampai kemudian nanti risiko itu benar-benar bisa ditoleransi atau bisa diterima. Bagaimana jika risiko tidak bisa diterima? Nah, saat itulah dilakukan monitoring ulang, terus dilakukan kaji ulang pada risk register. Nah, jadi tahapan awalnya itu adalah menentukan, mengidentifikasi ini risikonya siapa ya, apakah risiko bagian keuangan, apakah risiko bagian SDM, atau risiko bagian pejabat tertentu, risk ownernya, sampai nanti tahapan terakhir melakukan monitoring dan review terhadap risk register ini. Apakah benar risiko ini hanya punya keuangan saja? Apakah risiko ini juga merupakan risiko dari pemasaran ya? Jadi risk ownernya ada, tidak hanya satu. Contoh ketika risiko perlu di review ulang ya, karena ternyata setelah dimasukkan dalam 26 proses ini risikonya masih tinggi. Nah, itu yang harus kalian pelajari dalam buku, tapi karena memang tidak semua memilikinya, maka nanti akan saya scan untuk saya bagikan dalam classroom dan akan menjadi tugas tersendiri. Sebelum kita membahas tentang 26 tahapan ini, ada yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu paling tidak dalam melakukan pemetaan kompetensi
Setidak-tidaknya ada 6 tahapan atau 6 langkah yang harus dilakukan dan harus dipenuhi. Yang pertama, menentukan dan merumuskan kerangka kerja manajemen risiko atau risk framework. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kekuatan yang dimiliki, seberapa besar kekuatan yang dimiliki, dan akan digunakan untuk menghadapi risiko yang seberapa besar pula. Nah, kurang lebih risk framework seperti itu, supaya tidak ada over atau tidak ada defisit dalam menangani sebuah risiko. Kalau risikonya besar, maka disiapkan daya yang besar pula. Kalau risikonya kecil, disiapkan daya yang cukup sedang-sedang saja. Contoh misalkan ya, risk framework yang berhasil adalah menempatkan penggunaan daya yang tepat. Seberapa besar, contohnya penggunaan daya yang tepat. Misalkan ada risiko yang signifikansi dan dampaknya sedang. Kemudian perusahaan sudah memvalidasi kalau memang risiko itu final di risk matrix yang sedang. Bagaimana perusahaan menempatkan sumber dayanya untuk menghadapi risiko ini? Dengan menempatkan dan juga menyiapkan sumber daya yang sedang, kemudian diberikan satu penguatan lagi untuk sesuatu hal yang segalanya bisa terjadi, yaitu kelebihan daya, diberikan tambahan daya sehingga disiapkan satu tingkatan di atas sedang, misalkan tinggi. Jangan sama ya, ini sedang terus dihadapkan dengan sumber daya yang sedang juga. Ini bisa bahaya ya, karena resiko itu kan dinamis. Kita sudah pernah bahas itu. Risiko itu harus selalu dimonitor karena sewaktu-waktu bisa tinggi, dari sedang ke tinggi. Nah, kalau sewaktu-waktu tinggi dayanya tidak diberikan tambahan, maka risiko ini akan tetap lolos. Itu yang harus dihindari. Maka kalau risikonya sedang, maka sumber daya yang dihadapi harus tinggi. Nah, kemudian setelah itu tahapan pertama, kalian pelajari lagi tentang risk frameworks. Tahapan yang kedua yaitu menentukan konteks internal dan eksternal dalam manajemen risiko. Kita tahu bahwa perusahaan itu pada dasar pengelolaan manajemen ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal ini kaitannya dengan struktur organisasi, kemudian kaitannya dengan kinerja, kondisi keuangan, apalagi. Anda pasti sudah ada gambaran cukup jelas tentang kondisi internal perusahaan yang biasanya dalam sebuah analisis dianalisa kekuatan dan kelemahannya atau strength and weakness. Nah, kemudian kondisi eksternal, ada kerjasama, ada persaingan ya. Nah, kerjasama dan persaingan ini bisa dikatakan sebagai opportunity and threatment, kesempatan dan ancaman. Konteks itu kita petakan dengan baik. Setelah dipetakan dengan baik, internal dan eksternal perusahaan diharapkan tidak sampai keluar dari
barrier yang ada dalam perusahaan. Risiko ini nggak akan lepas, tidak akan mengganggu kerjasama, tidak akan mengganggu stakeholders, dan tidak akan memperlemah kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, justru kondisi internal dan eksternal ini akan lebih baik ketika konteks internal dan konteks eksternal ini sudah dipetakan dengan baik, akan memberikan dampak yang baik pula terhadap monitoring, review sebuah risiko, dan juga treatment sebuah risiko. Kita jadi lebih punya gambaran yang lebih luas dalam konteks eksternal, dan kita juga dapat gambaran yang lebih jelas di mana posisi perusahaan dalam menghadapi risiko ini. Karena pastinya tidak akan cukup kita tahu risiko umum saja. Kita harus tahu risiko yang spesifik. Oleh karena itu, pentingnya memetakan konteks internal dan eksternal supaya kita menurunkan kemungkinan dari emerging risk atau risiko yang tidak terencana sebelumnya dan tidak diduga sebelumnya, karena ini bisa berbahaya ya. Mulai dari risiko yang paling tidak signifikan sampai paling besar, sampai katastrofi. Kita lihat semua. Kalau memang tidak ada yang katastrofi, tidak ada yang signifikan, baik-baik saja, mungkin kita perlu kaji ulang lagi. Nyatanya saat ini risiko yang sangat besar masih terjadi, katastrofi, di mana virus corona telah banyak berdampak pada dunia bisnis. Bahkan banyak yang melakukan PHK ya secara besar-besaran. Oke, nah kemudian yang ketiga adalah mulai kita mengidentifikasi sebuah risiko ya, mengidentifikasi apa risikonya, kemudian mengidentifikasi seberapa banyak risiko yang akan dihadapi ya, volume risikonya itu seberapa banyak, dan seberapa beragam sih risiko yang kita akan hadapi. Identifikasi tersebut akan membantu proses penanganan risiko yang tepat nantinya. Dan kita sudah bahas ini tentang identifikasi risiko. Ada berbagai cara dan ada berbagai metode. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang keempat, analisa ya, melakukan analisa. Dengan melakukan analisa, maka kita mulai memikirkan siapa yang akan menganalisa. Ingat, orang yang mengidentifikasi bisa saja sama dengan orang yang menganalisa. Akan tetapi ini merupakan tanggung jawab yang berbeda. Tergantung kebijakan perusahaan bagaimana cara menganalisa risiko, atau apakah dengan kualitatif atau dengan kuantitatif. Nah, kalau memang dengan kuantitatif, maka dibutuhkan ahli statistik. Nah, kalau kualitatif, maka dibutuhkan ahli yang lain di bidang misalkan di bidang hukum ya, untuk menganalisa seberapa besar dampak hukum atau dampak implikasi hukum yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, itu kan kualitatif itu ya, itu sudah beda dalam tahapan analisis. Tapi kalau kemudian risikonya bukan risiko hukum, risikonya tentang penjualan, maka harus dianalisa dengan statistik, maka digunakan tenaga ahli statistik. Nah, di sini kita mulai sadar tentang spesifikasi itu ya, dari identifikasi ke analisis. Kemudian setelah analisis dilakukan evaluasi.
pada tahapan evaluasi kita sadar bahwa risiko itu harus ditangani secara prosedural yang berlapis. Bahkan juga harus dikelola secara berlapis pula untuk menghadapi kemungkinan kebocoran risiko itu benar-benar terjadi dan berdampak bagi perusahaan. Dengan evaluasi pula, perusahaan jadi harus semakin sadar akan risiko. Karena kesadaran perusahaan akan risiko yang diwujudkan dengan evaluasi merupakan nalar dari sebuah target perusahaan, di mana target itu biasanya memberikan harapan. Ya, jadi nalar sebuah harapan bagi perusahaan. Artinya harapan tidak sekedar harapan yang sulit diwujudkan, atau target hanya sekedar target untuk formalitas tapi sulit diwujudkan. Tidak begitu saja ya, tapi dengan adanya risiko, target itu bisa dijelaskan dengan logis, harapan itu bisa dijelaskan dengan nalar pula, dan goalsnya adalah sustainability and development. Perusahaan itu akan sustainable dan berkembang ya, mulai dari tahapan evaluasi ini. Mengevaluasi ini tahapan yang membutuhkan cukup banyak otoritas, sehingga perlu dibantu pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan. Tentu masih juga membutuhkan keahlian khusus lagi, yaitu leadership. Bagaimana ketika perusahaan gagal menangani risiko tapi kemudian tidak ada sanksi atau tidak ada konsekuensi yang dilakukan. Nah, itu terjadi karena tidak adanya leadership dalam manajemen risiko. Kalau risiko itu terjadi, sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki di kemudian hari, karena tidak ada leadershipnya, tidak ada yang mengevaluasi. Tahapan tersebut juga merupakan kompetensi tersendiri lagi ya, yang termasuk pada high competition, kompetensi yang membutuhkan kontekstual dan kemampuan kontekstual dan juga soft skill yang luar biasa. Nah, yang keenam adalah penanganan risiko, treatment. Kita bahas masalah penanganan risiko dalam konteks kompetensi ya. Karena nanti Anda akan mempelajari 26 poin itu memang berdasarkan kompetensi. Kemungkinan adanya kebutuhan kompetensi yang harus diasah, yaitu penanganan risiko. Karyawan atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan diwajibkan untuk sadar akan risiko setelah adanya evaluasi terhadap risiko yang dirancang. Nah, kemudian itu diinternalisasi oleh karyawan, setiap karyawan, setiap lini, untuk melakukan ancang-ancang dan kemudian melakukan langkah-langkah awal dalam menangani risiko, seperti pada contoh sebelumnya di bidang operasional di lapangan maupun di frontline, ada risiko-risiko yang mungkin terjadi mulai dari komplain sampai adanya masalah terhadap konsumen. Ini kita sudah
tahu apa yang akan kita lakukan, tidak sekedar prosedural, tapi kita menghadapi konsekuensi yang cukup berdampak kalau tidak dijalankan dengan baik, yaitu sadar akan risiko dan sadar bagaimana cara menghandle pada tahapan yang sangat awal itu, ya. Sehingga customers tidak hanya puas, tapi juga dia trust, ya. Sudah pelayanannya sudah bagus, tapi kemudian ada komplain, ditanggapi dengan baik dan ada pertanggungjawaban yang bisa diterima dari perusahaan ke customer, maka customersnya bisa satisfy and trust, ya. Tidak hanya puas tapi juga akhirnya percaya bahwa perusahaan mampu menangani masalah yang dia hadapi. Nah, inilah yang perlu kita sadari, bahwa sampai pada tahapan penanganan risiko, perusahaan sekelas perusahaan go public yang bersaing dalam pasar modal butuh manajemen risiko yang baik. Tidak hanya aset atau infrastruktur atau keahlian karyawan, skill karyawan yang tinggi, tidak hanya itu, tapi risk awareness harus dimunculkan pada setiap lini. Karena apa? Kita dipantau 24 jam mungkin oleh para stakeholders yang memiliki saham perusahaan, yang ingin perusahaan yang tempat dia investasi itu sahamnya naik, yang ingin perusahaannya penjualannya juga naik. Dan itu bukan hanya kepuasan saja stakeholders mintanya, tapi juga menjaga kepercayaan stakeholders dengan melakukan penanganan risiko dengan cepat, atau yang kita sebut responsif. Nah, karakter responsif ini harus dibantu dari keteladanan leadership, karena karakter pemimpin memang pada dasarnya harus responsif. Leader dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi akan mendapatkan banyak fenomena, akan paling awal melihat mungkin fenomena yang dihadapi perusahaan. Nah, dari fenomena dan juga isu yang ada, masalah yang ada, ini harus direspon dengan cepat. Karakternya harus responsif. Nah, sehingga ketika leadernya sudah tadi melakukan tindakan-tindakan yang cepat atau responsif, maka harus digunakan paling tinggi intensitasnya pada saat melakukan penanganan risiko. Harus responsif penanganan risiko itu. Karena apa? Risiko itu sifatnya seperti snowballing effect, snowball effect. Ketika risiko itu dibiarkan dalam beberapa waktu, seiring bergulirnya waktu, maka risiko itu akan semakin besar. Seperti bola salju yang bergulir dari tempat yang lebih tinggi misalkan, ya. Penggambarannya seperti itu, ya. Penanganan risiko harus responsif. Nah, di sini leaders take control untuk memimpin penanganan risiko dengan baik dan cepat. Karena seperti ini, kinerja tim itu sudah mutlak butuh leader. Tidak hanya satu orang yang menghadapi komplain nasabah, ya. Tidak hanya satu orang
yang menghadapi risiko data breach atau hacker, tapi satu tim. Nah, satu tim ini di handle leadershipnya oleh seorang yang ahli dalam pemantauan dan melakukan evaluasi terhadap apa yang dihadapi. Kalau sudah ditangani dengan baik pada tahapan ke-6, paling tidak kompetensi yang dibutuhkan adalah pemantauan dan review. Pemantauan dan review. What competence to review and monitors? Itu kompetensi untuk melakukan perjalanan penelusuran waktu untuk membedah proses yang telah terjadi dan untuk menerka akan seperti apa proses kedepannya ya. Ketika prosesnya sudah 50%, maka kompetensi yang harus dimiliki itu harus mampu melihat seperti apa sih 50% yang sudah dicapai. Apakah 50% ini clear atau 50% ini masih ada residu, masih ada error, masih ada salah input, masih ada salah informasi. Nah, kemudian setelah itu juga melihat 50% ke depan akan seperti apa sih 50% ke depan, apakah akan lancar atau akan ada hambatan atau mungkin bisa dipercepat. Kompetensi seperti apa yang kira-kira bisa melakukan itu? Nah, salah satunya adalah komite dalam perusahaan dan juga pihak auditor perusahaan, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Ini butuh itu ya, auditor risiko ya, seberapa baik standar operasional risiko yang dijalankan, seberapa efektif pelaksanaannya, dan seberapa besar kemungkinan proses ini akan berjalan dengan lancar. Harus dilakukan sebuah pekerjaan yang tidak mudah ya. Inilah yang kemudian ahli-ahli dalam bidang risiko berperan, seperti penulis buku manajemen risiko bisnis yang kita pelajari, Pak Heri ya. Ada sertifikat yang dimiliki, sertifikat profesi yang dimiliki, ada sertifikat kinerja juga yang dimiliki, dan juga ada pengalaman di bidang pekerjaan manajemen risiko. Nah, sehingga dari pihak ketiga pun ternyata tidak hanya masalah bisnis saja, tapi pihak ketiga yang memberikan gambaran dan juga bantuan untuk masalah risiko itu sendiri. Kita tidak bisa kalau posisi komisaris itu turut menangani secara penuh, karena sebagai pihak komite tidak sepatutnya memberikan intervensi yang terlalu banyak. Pihak komite lebih fokus pada hal-hal yang lebih besar lagi, tidak hanya risiko, karena perusahaan juga tidak hanya masalah risiko saja ya, tapi juga ada masalah-masalah lain yang dihandle, mulai dari masalah modal ya, kemudian masalah keuntungan ya kan, peluang. Nah, di situ dibutuhkan seorang yang ahli dan terbukti ya, mungkin juga memiliki sertifikat untuk memberikan gambaran tentang proses manajemen risiko dengan monitoring dan review.
Dari keenam kompetensi yang sudah saya jelaskan ini, teman-teman harus memberikan satu gambaran yang lebih jelas lagi dengan membaca 26 tahapan yang ada pada materi. 26 tahapan itu intinya adalah 6 materi tadi yang saya bahas. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita harus banyak membaca contoh kasus yang lebih mendalam lagi. Di sini saya memberikan satu opini saya tentang proses yang sudah kita pelajari, proses manajemen yang sudah kita pelajari sampai pada tahapan standar kompetensi kerja. Kita ingat bagaimana dalam komposisi bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, dan kemudian ada keterangan untuk kalimat aktif. Nah, kalimat pasif, subjek sama objeknya dibalik. Nah, kalau kita belajar manajemen risiko sudah sampai tahapan ini, diibaratkan dalam sebuah komposisi bahasa Indonesia untuk kalimat pasif, ada objek, objeknya adalah risiko itu. Risiko ini sudah kita identifikasi, siapa pemiliknya, seperti apa risikonya, seberapa beragam risikonya. Sedetail mungkin menggambarkan objek, kondisi objek itu. Kemudian ada predikat. Predikat ini adalah bagaimana treatmentnya mau seperti apa. Kalau risikonya adalah keuangan, risiko keuangan, ya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah karena kalimat pasif mungkin akan dilakukan treatment, misalkan diasuransikan, ya. Jadinya risiko keuangan diasuransikan. Predikat diasuransikan adalah mewakili treatment risiko itu. O, objek, dan predikat. Kemudian subjeknya perusahaan. Perusahaan memberikan daya dan pikirannya, menggunakan daya dan menggunakan pikirannya untuk menentukan langkah treatment dan identifikasi objek itu. Objeknya adalah risiko keuangan, predikatnya adalah diasuransikan, dan subjeknya adalah perusahaan. Kemudian ada keterangan. Keterangannya adalah standar kompetensi kerja dengan pemetaan kompetensi kerja di bidang manajemen risiko. Oke, kalau misalkan dibuat contoh, risiko keuangan ditransfer dan diasuransikan oleh perusahaan, ya, perusahaan jasa keuangan, ya, misalkan di bidang jasa keuangan. Kemudian keterangannya adalah dengan cara pemetaan kompetensi kerja di bidang manajemen risiko, mulai dari mengidentifikasi sampai dengan melakukan evaluasi ulang. Proses ini kita sudah pelajari satu-satu, tidak terasa. Risiko keuangan itu cara penanganannya memang dengan kalimat keterangan, ada 26 tahapan ini, dan 26 tahapan ini adalah sebuah standar. Tentunya outputnya tetap beda-beda, ya. Di situ dijelaskan tentang kriteria saja, tapi nanti aktivitasnya pasti beda-beda, karena aktivitas penanganan risiko keuangan dengan risiko yang lain juga berbeda. Nah, satu lagi, bicara tentang pemetaan. Pemetaan dalam proses manajemen risiko, kita mulai dari memetakan risiko, ya kan? Memetakan risiko, kemudian kita memetakan
pikiran, mulai dari strategi dan kerangka kerjanya. Setelah memetakan pikiran, kemudian memetakan sumber daya. 3 tahapan inti dalam proses manajemen risiko. 3 tahapan inti ini berlaku seperti circle, berulang, memetakan risiko terus. Nah, pada tahapan memetakan sumber daya yang merupakan tahapan yang paling akhir sebelum eksekusi, di situ ada tambahan yang perlu kita cermati lagi, yaitu mengaitkan antara kemampuan karyawan dengan infrastruktur yang dimiliki, atau kalau misalkan di manajemen keuangan itu disebut sebagai tangible and intangible asset. Aset benda dan aset tak benda. Seberapa besar porsi yang kita gunakan untuk menggunakan tangible asset, aset berupa benda, entah itu komputer yang canggih, entah itu gedung yang representatif, atau entah itu peralatan yang baik. Nah, itu kita tentukan seberapa besar porsinya. Ini ditentukan oleh seberapa tingkat kebutuhan perusahaan terhadap otomatisasi dan juga connectivity di era 4.0. Setelah itu intangible asset, aset tak benda. Seberapa besar kemampuan yang harus dikerahkan porsinya untuk menangani aset sebelum menangani resiko sebelum akan dieksekusi. Kalau memang pola pikir dari perusahaan ke arah otomatisasi, maka porsi intangible asset ini sangat kecil atau sedang, karena porsinya tidak terlalu banyak. Tapi porsi yang sedang ini sangat penting untuk mengelola dan mengawasi infrastruktur, untuk mengawasi sarana dan prasarana dalam menangani risiko ini. Dibutuhkan keahlian seorang karyawan yang punya sertifikat, punya pengalaman, dan juga punya integritas dengan melihat performance dari karyawan tersebut. Nah, itulah intangible assetnya. Bagaimana dengan cara-cara manual dalam menghadapi risiko? Tentu segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Ada risiko yang bisa dilakukan, dihadapi dengan teknologi, ada risiko yang tidak bisa dihadapi dengan teknologi, artinya harus dihadapi secara manual. Maka porsi intangible-nya sangat besar. Kesehatan karyawan, maka ya butuh dokter, ya, gak bisa itu kemudian karyawan kesehatannya di handle dengan teknologi saja. Maka keahlian dokter harus dipersiapkan, ya, mau mempekerjakan dokter corporate atau ada kerjasama dengan dokter yang sebagai pihak ketiga. Nah, itu tambahan dari pemetaan sumber daya, ya, sumber daya manusia, yaitu seberapa besar porsinya, seberapa besar kita mengerahkan sumber daya manusia dalam sebagai intangible yang proses pelaksanaannya dibantu oleh tangible asset. Karena memang kecenderungan era sekarang ini manusia, sumber daya manusia dijadikan sebuah aset yang penting. Ya, jadi perpaduan antara aset benda dan aset tak benda harus dipikirkan dalam pemetaan standar kompetensi kerja manajemen risiko. Terlebih lagi kita mampu
menerapkan kesadaran itu dalam schedule yang diatur oleh perusahaan dan di-share oleh perusahaan melalui sistem informasi yang baik. Perusahaan punya aplikasi tersendiri, punya sosial media tersendiri untuk keep kontak dengan karyawan-karyawannya atau bahkan dengan konsumennya. Nah, sistem informasi ini artinya penggunaan teknologi dalam pemetaan sumber daya yang dimiliki untuk membantu proses mulai dari proses pertama sampai proses ke 26. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas, saya minta kepada mahasiswa untuk membaca materi standar kompetensi kerja sebanyak 26 poin dan berikan review Anda tentang video ini dan juga tentang materi yang akan saya bagikan. Review tersebut kemudian ditambahi feedback berupa tanggapan atau pertanyaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.